Selamat berjumpa kembali saudara dengan renungan harian sulung. Shalom, apa kabar? Tuhan menyertai dalam sepanjang istirahat kita dan hari yang baru. Ayo kita jalani bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu malam dengan baik, dan kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Kami sangat-sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bila firman-Mu ini menuntun langkah hidup kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan Yohanes 4 ayat 22. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Oh saudara, ya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oh saudara, jelas sekali, tegas sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu tidak mengerti apa yang kamu sembah. Oh saudara, luar biasa ya. Orang-orang Samaria beribadah. Orang-orang Samaria pergi ke tempat rumah ibadah. Mereka membuat rumah ibadah yang baru yang menyaingi di Yerusalem. Oleh karena itu saudara, ketika mereka datang beribadah ke sana, saya tidak tahu apakah sebelumnya perempuan Samaria juga rajin beribadah. Rasanya enggak. Ya, kenapa? Karena perempuan Samaria ini malu dengan kehidupannya. Maka dia menimba pada siang hari jam 12 supaya tidak bertemu dengan siapapun. Termasuk juga perempuan Samaria tidak beribadah dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara, ketika perubahan hidup itu terjadi, maka perempuan Samaria sekarang mencari Allah di dalam ibadahnya. Kerinduan menemukan Allah, kerinduan mengenal Allah itu muncul setelah perubahan hidup yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu ibadah merupakan perjumpaan Allah bersama dengan umatnya. Saudara, itu ibadah. Di dalam ibadah Allah hadir bersama-sama dengan umatnya. Di dalam ibadah Allah hadir bersama-sama domba gembalaannya. Bersama-sama tinggal di dalam kehidupan umatnya. Saudara, itulah ibadah. Itulah kehadiran Allah bersama-sama dengan umatnya dalam ibadah. Maka perempuan Samaria menjadi rindu untuk bertemu di dalam satu persekutuan antara Allah dan umatnya. Rindu untuk dia bersembah sujud kepada Tuhan. Dan sekarang dia berkata dalam sembah sujud itu, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan setelah aku bersembah sujud kepada Tuhan? Itulah ibadah. Maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Kamu berkata, Tuhan, aku menyembah di mana? Di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Di sini ada bait Allah yang dibangun, yang menjadi pesaingnya Yerusalem oleh Sanbalat. Tetapi Tuhan berkata, kamu enggak kenal kepada Allah yang kamu sembah. Saudara, kenapa? Saudara, karena perempuan Samaria itu menyembah kepada Allah yang palsu. Bait Allah yang di Gunung Gerizim, yang didirikan oleh Sanbalat, yang mencoba menyaingi bait Allah yang ada di Yerusalem yang diberikan Allah di situ. Ternyata bait Allah di Gunung Gerizim inilah mereka melakukan, bukan menyembah kepada Allah, tapi juga patung-patung berhala untuk disembah di dalam bait Allah itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu tidak ngerti kepada Allah siapa yang kamu sembah.
Allah yang kamu sembah, aku berkata kepadamu, itu Allah yang palsu. Allah yang mati. Allah yang bentuk patung-patung buatan manusia yang tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Maka aku berkata kepadamu, keselamatan datang dari orang Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa yang sudah ditetapkan Allah untuk menurunkan Mesias, yaitu orang Yahudi. Dan itulah di dalam diri Tuhan Yesus. Engkau menyembah Allah yang palsu. Kamu tidak kenal kepada Allah siapa yang kamu sembah. Walaupun kamu pergi ke rumah ibadah, tapi kamu tidak mengerti Allah yang kamu sembah, Allah yang kamu percayai. Sehingga Tuhan Yesus betul-betul mengatakan kamu hanya menyembah patung-patung Allah yang tidak kamu kenal, Allah yang mati, Allah yang tidak dapat menyelamatkan manusia. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengembalikan iman yang benar dari perempuan Samaria agar tidak tersesat. Aku beritahukan kepadamu, engkau menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Jangan sampai engkau tersesat. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku. Itu poinnya. Itu yang ingin dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Karena yang dapat membuat perubahan hidup, yang dapat merubah hidup, yang dapat membereskan segala dosa-dosa perempuan Samaria, yang dapat menyelamatkan perempuan Samaria hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Setelah engkau percaya kepadaku, maka engkau akan mengerti dan mengenal Allah yang benar. Oh saudara, dia berkata kepada perempuan Samaria, ayo bangun, bangkit dari kegelapan hidupmu. Aku yang membangkitkan, aku yang memberi hidup yang baru. Setelah engkau percaya kepadaku, maka engkau akan kenal siapa Allah yang benar di dalam hidupmu. Oleh karena itu percayalah kepadaku sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan anugerah Allah yang boleh menyelamatkan. Saudara, sampai di sini mari kita renungkan peringatan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Hari ini peringatan itu juga datang kepada saudara dan saya. Apakah kita sudah mengenal kepada siapa yang kita sembah? Saudara, jangan sampai Tuhan berkata ketika kita beribadah, ketika kita bergereja, Tuhan berkata, engkau tidak tahu apa yang engkau sembah. Aku tidak tahu kepada siapa aku menyembah. Oh saudara, fatal luar biasa. Oleh karena biar di dalam ibadah kita, mari saudara dan saya gumulkan, sudahkah engkau semakin kenal siapa Tuhan Yesus? Sudahkah aku semakin mengenal Dia sehingga kita boleh menyembah kepada Dia? Saudara, pujian ini akan menghantar kepada kita ketika kita mengalami beban-beban yang berat dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dalam kehidupan ini, tapi ingat yang dari dunia sifatnya sementara, tapi yang dari Bapa kekalan. Tetap pandang Dia, nantikan pertolongan yang dari Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak yang berseru dan berharap kepada. Haleluya. Apakah menjadi realitas saudara sekarang ini? Kita yang masih ada dalam dunia kita yang gelap,
Saudara, apakah engkau memiliki kerinduan jiwa yang betul-betul merindukan kekekalan di dalam Tuhan Yesus? Itulah pertanyaan Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Kenalkah Kang Yesus? Kasihnya abadi yang tetap hingga akhir zaman. Sebab apapun masalah yang dihadapi dalam hidup, kerinduan untuk tetap ada di hadirat. Jangan sampai berlari. Apapun yang terjadi, rindukan persekutuan dengan Tuhan di dalam hidupmu setiap hari. Ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita ada di hadirat-Nya, ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada kemenangan yang Dia berikan. Sehingga sebab apapun permasalahan itu, kita akan mampu melalui karena Yesus yang kekuatan kita. Tahukah saudara, jalan hidupmu engkau kemana? Kita diumpamakan seperti musafir yang letih. Oh saudara, siapa yang mau mendengar segala keluhan hidup kita? Apalagi di tengah-tengah kegelapan sepi. Kenalkah Yesus, kenalkah teman kasihnya abadi dan tetap hingga akhir zaman. Kenalkah saudara akan Yesus yang mengasihi engkau dan aku? Kenalkah tetap untuk selama-lamanya sampai pada akhir zaman. Jangan tetap hingga akhir zaman. Kasihnya tetap sampai akhir zaman. Kenalkah engkau kan Yesus? Saudara, mari kita renungkan. Ambil waktu sejenak sebelum kita melakukan aktivitas kita. Sudahkah kita mengenal Bapa, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah yang benar-benar bersama dengan kita. Dia Allah yang benar. You, yes, follow me. Ya, kata Tuhan Yesus. Percayakah saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan.
Ya Tuhan, biarlah di dalam renungan hari ini Tuhan mengingatkan kami semua, apakah kami mengenal Allah yang kami sembah di dalam ibadah kami Tuhan, di dalam kehidupan kebaktian kami, di dalam kami bergereja. Tuhan, Engkau mau kami mengenal Engkau dengan baik. Tuhan, tolong kami, biarlah anugerah-Mu menuntun kami untuk semakin dekat dan kenal Engkau dalam hidup kami. Kami pasrahkan hari ini semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa di renungan harian yang akan datang. Faith at Home. Tuhan memberkati kita.